Pernah kepikiran nggak kenapa ada orang yang bisa kaya banget, padahal ada orang lain yang mungkin jauh lebih pinter, malah gagal total secara finansial? Jawabannya jujur bakal bikin Anda kaget. Ternyata ini bukan soal apa yang ada di otak Anda, tapi lebih ke gimana cara Anda bersikap. Nah, kali ini kita akan bedah ide utama dari buku The Psychology of Money yang bilang kalau sukses soal duit itu lebih banyak urusannya sama perilaku, bukan kecerdasan. Oke, kita mulai ya. Ada sebuah cerita yang rasanya kayak teka-teki nih. Ini kisah tentang dua orang pria yang nasib keuangannya, wah beda banget, 180 derajat. Yang satu petugas kebersihan, yang satu lagi eksekutif papan atas. Coba kita lihat perbandingannya langsung ya. Di sebelah kiri ada Ronald Reed. Latar belakangnya sederhana banget. Petugas kebersihan sama petugas pom bensin. Strateginya apa? Cuma satu. Sabar. Dia konsisten investasikan tabungan kecilnya. Hasilnya, waktu meninggal kekayaannya 8 juta dolar. Gila kan? Nah, sekarang lihat yang kanan. Richard Fuscon. Kelihatannya lebih keren nih. Lulusan Harvard, eksekutif di Merrill Lynch. Tapi, strateginya beresiko tinggi banget. Dia banyak utang buat hidup mewah, dan akhirnya bangkrut pas krisis 2008. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, kok bisa? Gimana ceritanya seorang petugas kebersihan bisa ngalahin eksekutif papan atas lulusan universitas top dalam urusan duit? Jawabannya ada di ide utama buku ini. Dan ini benar-benar mengubah cara kita mandang uang. Ternyata, sukses finansial itu bukan ilmu pasti kayak matematika. Bukan. Ini lebih kayak soft skill. Jadi bukan soal seberapa pintar Anda di atas kertas, tapi ya itu tadi, soal gimana Anda bersikap. Dan kutipan yang satu ini, wah, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Bunyinya gini, sukses soal uang itu cuma sedikit hubungannya sama seberapa pinter kamu, dan banyak banget hubungannya sama gimana kamu bersikap. Ini dalam banget loh artinya. Intinya, perilaku itu bisa ngalahin kecerdasan, kalau urusannya udah soal duit. Nah, di sini letak salah kaprahnya. Kita tuh sering diajarin mikir soal uang seakan-akan itu fisika. Ada aturan dan hukum yang pasti. Kayak yang di sebelah kiri ini. Tapi kenyataannya, uang itu lebih mirip psikologi, kayak yang di kanan. Berantakan, emosional, dan penuh nuansa. Makanya, keputusan finansial yang Anda ambil, yang mungkin buat orang lain kelihatan gila, buat Anda bisa jadi masuk akal banget. Kenapa? Karena dasarnya pengalaman Anda sendiri. Ini ngebawa kita ke prinsip kunci yang pertama. Gak ada yang gila. Yap, Anda nggak salah dengar. Setiap keputusan soal duit yang kita ambil seaneh apapun kelihatannya, itu selalu masuk akal buat diri kita sendiri. Karena ya berdasarkan pengalaman kita yang unik. Kutipan ini benar-benar ngejelasin poinnya. Katanya gini, pengalaman pribadi Anda dengan uang itu mungkin cuma 0,00001% dari semua yang pernah terjadi di dunia. Tapi pengalaman secuil itu ngebentuk mungkin 80% dari cara Anda mikir dunia ini bekerja. Ini pengingat yang kuat banget ya, kalau pandangan kita itu sebenarnya terbatas banget, tapi dampaknya ke keputusan finansial kita luar biasa besar. Coba deh kita lihat data ini. Grafik di kiri nunjukin kinerja pasar saham. Lihat deh, garis buat orang yang lahir tahun 1970-an. Waktu mereka remaja dan umur 20-an, mereka lihat pasar saham roket. Nah, sekarang bandingin sama yang lahir tahun 1950-an. Mereka justru ngalamin pasar yang gitu-gitu aja, stagnan. Pengalaman yang beda jauh ini secara fundamental ngebentuk keyakinan mereka soal resiko dan keuntungan dalam investasi. Beda banget kan cara pandangnya? Oke, kita ambil contoh lain ya. Tiket lotre. Kenapa sih orang yang penghasilannya pas-pasan mau beli? Coba kita bayangin. Buat orang yang hidupnya dari gaji ke gaji, nabung itu rasanya mustahil. Jadi, tiket lotre itu ibarat satu-satunya mimpi yang bisa mereka pegang. Mimpi buat hidup lebih baik. Jadi mereka itu bukan cuma bayar buat dapat peluang, tapi bayar buat sebuah harapan. Keputusan yang buat kita mungkin kelihatan gak rasional, buat mereka bisa jadi logis banget. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip kunci yang kedua. Ini ngebahas dua kekuatan kembar yang gak bisa dipisahin, keberuntungan dan resiko. Coba kita lihat kisah Bill Gates yang ada di sisi keberuntungan. Dia itu beruntung banget bisa sekolah di salah satu dari sedikit banget SMA di dunia yang punya komputer zaman itu. Ini tuh keuntungan 1/1.000.000. Tapi di sisi lain, di sisi resiko, ada sahabatnya, Kent Evans. Sama pinternya, sama-sama punya potensi besar. Tragisnya, dia meninggal dalam kecelakaan pas naik gunung, bahkan sebelum lulus SMA. Keberuntungan dan resiko, jalan barengan. Angka ini, 1/1.000.000, ini mewakili dua hal sekaligus.
peluang luar biasa yang didapetin Gates, dan di sisi lain, kecelakaan fatal yang menimpa Evans. Ini nunjukin kalau keberuntungan dan resiko itu benar-benar kayak dua sisi dari koin yang sama. Jadi, poin pentingnya ini nih. Keberuntungan dan risiko itu kayak saudara kandung. Keduanya adalah bukti nyata kalau setiap hasil dalam hidup kita itu dipengaruhi oleh kekuatan lain di luar usaha kita sendiri. Dunia ini terlalu rumit. Nggak mungkin tindakan kita doang yang nentuin 100% hasilnya. Dan kutipan dari Bill Gates sendiri ini nusuk banget. Kesuksesan adalah guru yang buruk. Sukses itu membujuk orang pinter buat mikir kalau mereka nggak bisa kalah. Nah, ini jadi jembatan yang pas banget buat ngebahas bahayanya kalau kita nggak ngehargain risiko pas lagi ngerasa beruntung. Dan ini ngebawa kita ke pelajaran utama yang mungkin jadi yang paling penting dari semuanya. Sadar akan bahayanya rasa nggak pernah cukup. Ada satu cerita keren banget tentang penulis Joseph Heller. Jadi di sebuah pesta, ada yang bilang ke dia, tahu nggak, manajer hedge fund itu gajinya sehari lebih banyak dari total pendapatan novelmu Catch-22 sepanjang sejarah. Jawaban Heller, simple tapi dalam banget. Dia bilang, iya bener, tapi saya punya satu hal yang nggak akan pernah dia punya, yaitu rasa cukup. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata dari bahaya ini lewat kisah Rajat Gupta. Coba bayangin perjalanannya. Dari seorang anak yatim di Kolkata, dia meroket sampai ke puncak dunia korporat. Jadi CEO McKinsey, firma konsultan top dunia, duduk di dewan direksi Goldman Sachs, dan punya kekayaan pribadi 100 juta dolar. Kalau dipikir-pikir, dia udah punya segalanya kan? Tapi ternyata itu nggak cukup buat dia. Dia pengen jadi miliarder. Targetnya geser terus, nggak pernah berhenti. Dan disinilah letak cacat fatal dalam perilakunya. Meskipun udah kaya raya, dia selalu ngerasa nggak punya cukup. Kejatuhannya terjadi cepat banget. Dia dapat info orang dalam soal investasi Warren Buffett di Goldman Sachs. Cuma 16 detik kemudian, dia langsung telepon manajer hedge fund. Manajer itu langsung beli 175.000 lembar saham dan dapat untung cepat 1 juta dolar. Dan apa yang harus dibayar Gupta? Penjara. Karir dan reputasinya hancur lebur. Pelajaran terpenting dari kisahnya bisa kita rangkum dalam satu kalimat ini. Dia mempertaruhkan apa yang dia punya dan butuhkan demi sesuatu yang nggak dia punya dan nggak dia butuhkan. Ini pelajaran yang mahal banget tentang bahayanya serakah yang nggak ada batasnya. Dan semua ini, mulai dari kisah si petugas kebersihan, keberuntungan Bill Gates, sampai kejatuhan Rajat Gupta, semuanya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang sangat pribadi, yang jawabannya cuma Anda sendiri yang tahu. Apa arti cukup buat Anda?